Saudaraku, saya mau bawa kita untuk melihat bahwa sangat penting untuk kita melihat bahwa apa yang kita nikmati sebagai orang Kristen sampai saat ini adalah semuanya semata-mata karena kasih karunia. Tidak pernah tentang perbuatan kita. Nah, saya suka untuk membawa kita melihat kepada Injil Markus. Mungkin kamu tertanya-tanya, kita tertanya-tanya, apakah Injil tersebut, apakah pemberitaan yang dibawa oleh Yesus? Kan? Karena kita lihat di dalam ayat firman Tuhan terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Bunyi firman Tuhan ini seperti ini, katakan begini, sudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Dia katakan sini memberitakan Injil Allah. Kan? Karena saya percaya inilah yang diberitakan oleh Paulus, yaitu Injil Allah, yaitu penyelamatan atau keselamatan yang diperolehi oleh orang Israel hanya melalui pilihan kasih karunia, bukan karena apa yang mereka buat, tapi karena apa yang Tuhan akan anugerahkan atau berikan kepada mereka sebagai satu anugerah yang luar biasa. Walaupun mereka tidak layak, tapi Tuhan memberikan kepada mereka. Dia katakan sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Kenapa dia katakan demikian? Karena selepas Yohanes ditangkap, Injil Allah baru diberitakan. Karena pertobatan sebelum ini oleh Yohanes adalah pertobatan berdasarkan hukum Taurat. Dia katakan berilah dirimu dibaptis, bertobatlah. Dia katakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosa-dosa kamu. Tetapi Yesus, dia katakan sini selepas Yohanes ditangkap, dia mula memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Dia katakan bertobatlah. Dan bukan berilah dirimu dibaptis, tapi dia katakan bertobatlah dan percayalah pada Injil. Amin. Haleluya. Nah, selepas membaca firman Tuhan ini, saya baca Markus, kitab Markus ini. Mungkin kamu juga bertanya-tanya seperti saya yang bertanya-tanya, apakah inti Injil yang diberitakan oleh Yesus? Adakah satu doktrin atau satu pengajaran dan sebagainya? Yang saya menelusuri kitab Markus ini. Tapi apa yang saya lihat adalah semuanya tentang cerita ataupun kisah Yesus berada di tengah-tengah orang berdosa. Yesus menyembuhkan. Malah pertama-tama apa yang dia buat sini ialah dia menyembuhkan, antara lain dia menyembuhkan orang sakit kusta. Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Semua tentang Yesus. Di mana Yesus berada, di situ kesembuhan berlaku. Di mana Yesus ada, di situ ada pengampunan berlaku. Seperti seorang yang digotong oleh 4 orang, dibuat turun dari bumbung. Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Ini menyebabkan orang-orang Farisi sangat marah. Tapi Yesus katakan, mana lebih mudah? Suruh orang ini pergi, angkat tikarmu dan berjalan, ataupun mengatakan supaya dosa orang ini diampuni. Di mana Yesus ada, di situ keajaiban berlaku. Dan saya mau kita melihat satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Yesus ada dan wibawa itu ada di situ. Kuasa Tuhan berlaku. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang di sekelilingnya takjub. Dia katakan, oh, orang seperti ini, pengajaran seperti ini, atau suasana seperti ini tidak pernah kita alami. Ini luar biasa. Haleluya. Mari kita lihat ini firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke 43. Ayat 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamahmu? Lalu ia memandang sekelilingnya dan melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghirau perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Maka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitah kum, yang berarti, hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudaraku, bila saya melihat firman Tuhan dalam kitab Markus ini, saya dapati bahwa berita Injil yang dibawa oleh Yesus bukan satu bentuk pengajaran yang khusus. Ya, saya tahu bahwa Yesus mengajar, dia mengajar di satu tempat tentang hal memberi atau hal mengampuni dan sebagainya. Ya, tapi berarti bahwa Injil yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Di mana Yesus ada, di situ sesuatu yang luar biasa terjadi. Maksudnya, jikalau saya berada di zaman Yesus, berita gembira adalah apabila saya tahu bahwa Yesus ada di situ. Injil adalah apabila saya tahu Yesus ada di situ, karena saya tahu bahwa jikalau Yesus ada di situ, segala masalah tidak satu pun yang tidak dapat diselesaikan oleh Yesus. Baik kematian, baik penyakit, semuanya Tuhan Yesus selesaikan. Di mana Yesus ada, di situ mujizat terjadi. Dan saya percaya ini yang Tuhan katakan. Bila Yesus mengatakan bahwa bertobatlah, kerjaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Dan dia katakan percayalah kepada Injil. Dia katakanlah percayalah, ada berita gembira bahwa jikalau saya ada, jikalau saya di tengah-tengah kamu, saya bersama dengan kamu, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh saya, ataupun tidak suatu pun problem ataupun ancaman atau kelemahan yang tidak dapat diatasi oleh Yesus. Malah yang luar biasa ialah di situ ada pengampunan. Di situ ada damai sejahtera. Bersama Yesus kita mengalami dan menerima segalanya yang luar biasa. Nah, saya percaya inilah Injil. Inilah Injil. Injil atau berita gembira adalah kasih karunia yang dianugerahkan oleh Yesus kepada kita.
hanya karena dia ada dan bersama dengan kita. Dan ini yang diberitakan oleh Paulus. Dia katakan bahwa sekumpulan orang-orang Israel akan diselamatkan. Tapi bukan karena perbuatan, bukan karena apa yang mereka lakukan, bukan karena kebaikan mereka, bukan karena kesanggupan mereka melakukan, malah melakukan dengan begitu luar biasa setiap tuntutan hukum Taurat. Tapi hanya karena satu hal, yaitu menurut pilihan kasih karunia. Yaitu apabila Yesus yang memilih. Dia katakan bahwa bila Tuhan Yesus yang pilih, dia tidak akan lepaskan. Saya suka apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon. Dia katakan begini dalam bahasa Melayu, saya katakan ini, yaitu dia katakan keselamatan kita, jaminan keselamatan kita ialah bukan karena kita teguh berpegang pada tangan Tuhan atau berpegang kepada Tuhan, tapi sebaliknya ialah kepastian bahwa kita selamat, keteguhan bahwa kita pasti selamat adalah bukan karena kita pegang Yesus, tapi karena Yesus yang memegang kita. Wah, luar biasa. Saya suka dengan pernyataan ini. Ini menyatakan tentang bagaimana jikalau Yesus ada di tengah-tengah kita, malah di dalam kita, tidak ada satu hal pun yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang berlaku dengan wanita yang mengalami pendarahan ini? Dia kata, asalku jamah Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, tapi Yesus tidak ada di kota dia, belum berada dekat dengan dia, belum dapat bersama dengan dia, dia belum dapat menyentuh Yesus, tapi dia sudah mendengar berita. Dan saya beritahu kamu, berita tentang Yesus adalah berita Injil. Tapi bila kita percaya kepada Injil, yaitu kita menerima Yesus, dan Injil itu tinggal dalam kita, yaitu Yesus Kristus sendiri, yaitu kasih karunia sendiri, kemurahan Tuhan sendiri, tinggal dalam kita. Wanita ini ketika dia menjamah Yesus, kali ini bukan mendengar berita, tapi dia mengalami sendiri karena Yesus hadir di situ. Ketika dia menjamah jubah Yesus, kuasa Yesus mengalir. Wah, luar biasa. Walaupun bukan dalam perhatian Yesus secara langsung, tapi ketika perempuan yang menjamah jubah Yesus, kuasa Yesus tetap mengalir. Hanya karena satu hal, yaitu karena Yesus ada di situ. Karena jubah Yesus dalam jangkauan tangan wanita ini. Nah, apa yang dia katakan kepada Yairus apabila orang-orang yang membawa berita tentang anaknya yang sudah meninggal? Saya percaya hati Yairus mulai tergugah. Dia katakan, iya betul, kenapa menyusahkan lagi? Sudah terlambat. Tapi lihat, oleh karena Yesus di situ, dia katakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dia katakan, jangan takut, don't be afraid, keep on believing, percaya saja. Kenapa? Karena yang berkata-kata adalah Yesus sendiri. Dia ada di situ. Malah dia mau bersama dengan Yairus dan bersama dengan dia sampai kepada masalahnya selesai. Malah dia yang membawa Yairus berjalan mendahului dia. Malah dia membawa sampai kepada anak yang sudah meninggal ini. Dan dia katakan, Talita kum, anak, beritahu engkau, bangunlah. Dan anak ini luar biasa, bangkit dan sembuh. Saya percaya nih Bapa di sorga memberikan kita Injilnya. Maksudnya Bapa di sorga memberikan anaknya, Immanuel, ada di tengah-tengah kita. Berita Injil adalah berita tentang Yesus. Saya boleh simpulkan bahwa begini, apabila kita menyatakan ini kepada orang yang mau mendengar berita Injil, kita katakan bahwa berita Injilnya adalah bila Yesus bersama denganmu, tidak ada yang mustahil. Ada keselamatan, ada mukjizat, ada kesembuhan, malah ada kebangkitan orang mati. Saudaraku, inilah Injil kasih karunia. Inilah Injil yang diberitakan oleh Paulus. Sehingga dia begitu, saya percaya keyakinan iman yang dia nyatakan kepada orang-orang di Roma, bahwa orang-orang Israel pasti selamatkan. Orang Israel ada sisa yang ditinggalkan oleh Tuhan, diselamatkan. Bukan karena perbuatan mereka, tapi karena
Yesus ada dalam hidup mereka. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita yang percaya pada Yesus. Apapun cabaran yang kita alami saat ini, percayalah, ini berita gembiranya. Ini Injilnya, yaitu Injil Bapa di sorga, yaitu Yesus ada dan bersama dengan kita. Satu hal saja, yaitu kita tahu bahwa bila Yesus sudah bersama dengan kita boleh rest. Karena Tuhan sudah selesaikan semuanya bagi Anda dan saya. Dan di dalamnya ada berita gembira untuk Anda dan saya. Haleluya. Saya percaya renungan singkat kita pada hari ini membangkitkan iman kita, malah memberikan penghiburan dan damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan kita. Bila kita lihat, bila kita menanggapi, dan kita percaya, dan kita sedar, dan kita nikmati hadiran, malah hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya ada satu hal saja, yaitu kita ada berita gembira. Bukan berita cemas, bukan berita yang menakutkan, bukan hal-hal yang mengancam, tetapi berita gembira, yaitu Injil Kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami merenung firman Tuhan dan memberikan kami bukan hanya memahami, tapi menikmati apa yang telah Engkau katakan tentang Injil Kerajaan-Mu Tuhan. Wah, luar biasa. Hanya percaya Bapak di surga, semuanya itu hanya karena Yesus ada bersama dengan kami. Haleluya Bapa di surga. Karena Engkau ada di tengah kami, di dalam kami. Yaitu bila kami percaya kepada berita gembira ini, yaitu Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Sampai berjumpa lagi. Tuhan berkati.